Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan segala puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Tuhannya alam semesta. Salawat dan salam senantiasa pula kita persembahkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita manusia, membimbing kita agar jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi, yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke kajian Quran surat. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana saudara-saudara Yusuf itu menggambarkan, saudara-saudara Yusuf itu merencanakan rencana buruk, merencanakan rencana jahat terhadap saudaranya Yusuf. Itu di ayat 9 Quran surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Uqtulu Yusuf. Jadi salah seorang dari saudara-saudara Yusuf itu yang tua-tua, yang besar-besar, yang kuat-kuat itu mengatakan uqtulu Yusuf. Bunuhlah Yusuf. Aw itrahuhu ardan. Atau buang dia di suatu tempat agar perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Jadi, disuruh buang Yusuf jauh-jauh ataukah dibunuh, itu saja. Nah, kalau sudah menurut mereka kalau sudah dibunuh Yusuf atau dibuang jauh-jauh Yusuf itu, maka nanti perhatian ayahnya itu bisa tertumpah kepadanya, bisa kembali kepadanya. Kemudian setelah itu kata yang berkata tadi bunuhlah Yusuf, itu setelah kita membunuh Yusuf atau kita buang Yusuf, baru nanti kita taubat, baru kita menjadi orang-orang saleh. Nauzubillah. Jadi dari iri hati itu muncul rencana membunuh. Itu luar biasa. Iri hati dengki itu bisa memunculkan segala bentuk perbuatan-perbuatan jahat. Ini muncul dari iri dengki. Nah, dari kecemburuan saudara-saudara Yusuf itu muncul niat menyingkirkan saudara. Ini niatnya awalnya untuk menyingkirkan saudara, kemudian yang mengerikan lagi, mereka berkata setelah itu kita menjadi orang saleh. Jadi sudah kita bunuh atau kita buang dia, nanti kita jadi orang saleh, jadi orang baik-baik.
Nah, ini penyakit berbahaya kaum muslimin ya, merencanakan dosa lalu nanti dia mengatakan nanti kita tobat. Ya, jadi kita rencanakan dosa nanti kita tobat. Dilakukan saja kesalahan dulu nanti kita jadi orang baik. Tidak apa-apa kita menipu, tapi nanti kita istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis yang dipikirkan oleh saudara-saudara Yusuf. Ya, itu. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat selanjutnya di ayat 10 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala qailum minhum la taqtul Yusufa. Ya, dari salah seorang di antara saudara Yusuf yang 11 itu juga ada yang memberi pendapat, ya jangan bunuh Yusuf. La taqtul Yusufa. Jangan bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jabbi yaltaqithu ba'du sayyara in kuntum fa'ilin. Kalau mau, katanya, dia memberikan saran kepada saudara-saudaranya yang lain. Jangan bunuh Yusuf. Kamu mau menjauhkan Yusuf dari ayah kita supaya cinta ayah, perhatian ayah itu tertumpah kepada kita, sebaiknya kita masukkan dia ke dasar sumur. Ya, kita masukkan dia ke dasar sumur, ya baru kita tinggalkan dia. Nanti suatu saat ada ya rombongan musafir yang mungkin mau ya menambah air, ya untuk mengambil air di sumur itu, dia akan diambil oleh musafir itu. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi salah seorang di antara saudara Yusuf itu yang besar-besar itu ada yang mencegah pembunuhan. Ya, jangan dibunuh, tapi buang ya di sumur. Nah, ini dia mencegah pembunuhan, tetapi dia tetap menyetujui kejahatan. Dia tetap menyetujui kejahatan. Ini dia tidak ingin Yusuf mati, tetapi dia ingin Yusuf itu dibuang. Jadi ini pelajaran penting bagi kita bahwa mengurangi kejahatan itu memang lebih baik daripada membiarkan yang lebih besar. Tetapi itu pun tetap salah. Itu pun tetap salah. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang dalam hidup ini kita berkata, saya tidak ikut menyakiti dia. Ya, saya hanya diam. Tidak ikut kamu menyakiti dia, tapi saya diam. Padahal muslimin, diam itu di hadapan kezaliman juga bisa menjadi masalah. Apalagi jika kita mampu mencegahnya. Apalagi kita mampu mencegahnya. Nabi mengingatkan kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja di antara kalian melihat dengan mata telanjangnya ada kemungkaran, ada sesuatu yang tidak cocok dengan adab-adab, ada sesuatu yang tidak cocok dengan agama, ada yang tidak cocok dengan tradisi kita, ya, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan jabatannya dia tidak mampu mengubahnya, maka hendaklah dia dengan lisannya, hendaklah dia menasihati. Nah, fa illam yastati', kalau masih juga tidak bisa menasihati, fa biqalbihi, maka ya dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman. Ya, cukup dengan hati mengatakan bahwa perbuatan itu jahat, tapi itulah selemah-lemah iman. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu di ayat sesudahnya itu ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi setelah mereka merencanakan ya perbuatan-perbuatan jahat itu atau aksi-aksi jahat yang akan dilakukan, maka mereka berkata kepada ayahnya, ya ayah mereka. Mereka mengatakan, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kepada kami terhadap Yusuf? Kenapa kamu tidak percaya sama kami ya untuk memelihara Yusuf, untuk menjaga Yusuf, padahal sesungguhnya kami ini benar-benar menginginkan kebaikan untuk Yusuf. Itu. Ini Al-Qur'an menceritakan kita. Maka dia ingin membujuk ayahnya ya dengan mengatakan, wahai ayah kami, mengapa tidak percaya kepada kami untuk bisa menjaga Yusuf? Kami kan besar-besar, kami orang-orang kuat, ya, dan kami mau Yusuf itu ya baik. Kami menginginkan kebaikan untuk Yusuf.
Maka mereka mengatakan arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Oleh karena itu wahai ayah, ya biarkan dia pergi bersama kami, Yusuf itu. Jangan ditahan-tahan. Biarkan dia pergi bersama kami besok untuk ya bersenang-senang, untuk bermain-main. Dan sesungguhnya wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami akan menjaga Yusuf. Kami akan jaga wahai ayah. Nah, di sini nampak itu wajah lain dari iri hati. Ada nampak wajah lain dari iri hati ketika hati sudah dikuasai hasad, ketika hati sudah dikuasai dengki, maka lidah bisa menjadi sangat manis sekali. Ya, lidah itu bisa menjadi sangat manis sekali. Mereka datang kepada ayahnya dengan bahasa yang sangat lembut. Mereka mengatakan, "Mengapa ayah tidak percaya kepada kami?" Ya, kenapa tidak percaya kepada kami? Mereka berkata, kami ingin kebaikan untuk Yusuf. Mereka berkata, kami akan menjaganya. Subhanallah, luar biasa, manis ya lidahnya di saudara-saudara Yusuf. Mengapa ayah tidak percaya kepada kami? Kami ingin kebaikan untuk Yusuf, kami akan menjaganya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua kata manis itu, tidak semua kata-kata manis itu berasal dari hati yang manis. Tidak semua. Ada kata yang manis seperti gula tetapi maksudnya pahit. Ya, maksudnya pahit seperti obat yang sudah kadaluarsa itu. Ini. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kadang orang kalau sudah punya rencana tertentu, ya, kalau sudah punya rencana tertentu itu suaranya tiba-tiba lembut sekali yang padahal sebelumnya kasar. Itu. Nah, ini saudara-saudara Yusuf, biasanya orang kalau ada rencana tertentunya, biasanya dia memanggil setiap hari bisa manggil Pak, apa kabar Pak? Tapi kalau sudah ada maunya, ya dia akan mengatakan ayahanda tercinta, ayahanda tersayang. Itu ada maksud tertentunya, ya. Nah, biasanya juga ya kepada istri bicara biasa saja, tapi kalau mau beli sesuatu, ya dia akan mengatakan istriku sayang, ya. Cahaya rumah tanggaku, ya istrinya langsung curiga ini pasti ada maunya ini, ya ini. Jadi kalau ada maunya seseorang yang tadinya ya dia mengatakan biasa, tapi kemudian sesudah itu ada maunya luar biasa, dia akan sampaikan itu. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat berikutnya ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya menunjukkan jawaban Nabi Yakub, karena tadi anak-anaknya mengatakan biarkan Yusuf bersama kami bermain-main besok, ya kami bisa menjaganya. Apa kata Nabi Yakub? Qala inni la yahzununi an tazhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya tadi meminta supaya Yusuf dibawa. Dia mengatakan sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku. Aku sangat sedih kalau kau bawa Yusuf, wahai anak-anakku. Ya. Sedih saya kalau kau bawa Yusuf. Dan aku khawatir nanti dia dimakan serigala. Nanti dia dimakan serigala. Sedangkan kamu teledor karena kamu sibuk bermain lari ke sana kemari, nanti dimakan serigala adekmu. Nah, jadi Nabi Yakub itu sudah punya firasat. Sudah ada firasatnya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi beliau merasa berat melepaskan Yusuf. Ya. Beliau takut Yusuf dimakan serigala. Nah, ini tentu menunjukkan kasih sayang orang tua. Jadi kadang orang tua itu punya rasa yang sulit kita jelaskan, punya firasat. Makanya hati-hati dengan firasat orang tua. Jadi kalau orang tua mengatakan kita minta izin saya mau pergi ke Papua kerja, Pak. Ya ayahanda, tapi dia mengatakan jangan nak, lebih baik kau kerja di sini, lebih cari rezeki di sini daripada ke sana. Ya, maka firasat orang tua itu harus kita dengar. Ya, firasat orang tua jauh lebih besar daripada apa yang kita inginkan. Jadi jangan meremehkan firasat orang tua. Ya, jadi kadang orang tua itu misalnya melarang kita untuk melakukan sesuatu bukan karena membenci, tetapi karena orang tua itu melihat bahaya yang belum dilihat oleh anak. Ya. Orang tua punya pengalaman lebih banyak daripada kita. Orang tua jauh lebih banyak memakan asam garamnya dunia daripada kita. Maka ketika dia melarang kita sesuatu, maka ada maslahat di situ di dalamnya.
Jadi itu. Jadi dia mengatakan, kadang kita mengatakan kepada ayah kita yang melarang kita, ayah terlalu khawatir, tidak perlu dikhawatirkan. Padahal ayah kita ini sudah melewati jalan yang anak-anak itu belum tempuh. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di ayat ke-14 itu dikatakan, qalu la in akalahu dzi'bu wa nahnu usbatun inna idzan la khasirun. Mereka berkata, anak-anak Yusuf itu mengatakan, yang 11 orang itu mengatakan, jika memang serigala itu benar-benar memakan Yusuf, ya, maka kami bisa ya membela Yusuf. Kami orang kuat. Ya, nahnu usbah, kami kuat, kami kelompok yang kuat. Ya, kami orang-orang besar, ya, otot-otot kami besar, kuat untuk bisa membela Yusuf. Nah, kalau kami tidak mampu membela Yusuf, tidak mampu menjaga Yusuf dari serigala-serigala yang akan memakan Yusuf itu, tentu kami orang yang rugi, kata saudara-saudara Yusuf itu. Jadi mereka betul-betul meyakinkan ayahnya, ya, diyakinkan betul ayahnya supaya dia lepas itu Yusuf bersama mereka. Jadi mereka berkata, kami kuat, kami ini banyak, tidak mungkin kami gagal menjaga Yusuf, wahai ayah, tidak mungkin. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi manusia itu sering terlalu percaya kepada kekuatannya. Ya, kita ini seringkali terlalu percaya pada kekuatan kita. Ya, kadang kita mengatakan tidak mungkin terjadi apa-apa. Ya, tidak mungkin terjadi apa-apa, kita kan kuat. Insya Allah aman, kita ini kuat. Ya, saya bisa atur karena saya kuat. Saya sudah berpengalaman, tidak perlu khawatir untuk gagal. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita selalu mengandalkan kekuatan kita dalam hidup ini, padahal manusia itu lemah. Manusia itu lemah, ya. Jadi kita ini boleh berikhtiar, kita ini boleh berusaha, tetapi jangan sombong dengan usaha kita. Ya, memang kita kuat, tetapi kau manusia. Ya, kau manusia. Ya, kau punya kelemahan. Jadi kita itu boleh membuat rencana, tetapi jangan merasa rencana itu mengalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kita boleh saja merencanakan apa saja, tapi ingat masih ada takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perhatikan, Jadi di dalam hidup kita ini, hadirin muliakan Allah, banyak musibah itu terjadi, banyak malapetaka terjadi bukan karena manusia tidak punya kemampuan. Bukan. Banyaknya musibah yang terjadi itu bukan karena manusia tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, tidak punya teknologi, ya, tetapi karena lalai dan terlalu percaya diri, terlalu sombong manusia itu. Ya, terlalu sombong manusia. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang dari manusia sekarang? Teknologi luar biasa majunya. Ya, terlalu percaya diri dengan teknologi, maka Allah uji kita bahwa manusia tidak punya apa-apa, manusia lemah. Tsunami datang, ya, tidak mampu dibendung. Angin puting beliung datang, tidak mampu dibendung. Ya, ini untuk menunjukkan kepada manusia, wahai manusia, memang kau punya teknologi, memang kau punya kekuatan, tetapi jangan lupa ada kekuatan Allah yang lebih besar. Maka orang beriman, kita ini orang beriman, selalu memadukan ikhtiar dengan tawakal. Kita padukan ikhtiar dengan tawakal. Jadi kita berusaha, tetapi juga kita harus sandarkan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sombong. Kita boleh terus berusaha, tetapi kita juga harus sandarkan usaha kita, ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tetap harus hati-hati, tetapi juga tidak boleh terlalu panik. Ya, kita boleh percaya diri, tetapi tidak boleh sombong dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita percaya diri, dan memang kita harus percaya diri dalam hidup ini, tapi jangan sombong. Ya, kita percaya diri dengan kekuatan kita, percaya diri dengan kekuasaan kita, percaya diri dengan kecerdasan yang kita miliki, tetapi tetap juga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu datanglah ayat yang ke-15, ayat yang sangat mengharukan sekali ini, ayat 15 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun."
Maka ketika mereka itu saudara-saudara Yusuf, ketika mereka membawa Yusuf, sudah berhasil dia bujuk bapaknya, berhasil dia bujuk bapaknya dengan kata-kata manis, maka bapaknya pun akhirnya melepaskan Yusuf untuk dibawa oleh saudara-saudaranya ini. Ya, dan ketika mereka membawa Yusuf dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kalau sudah direncanakan, ya tadinya mau dibunuh, tapi salah seorang mengatakan jangan dibunuh, ya kita buang aja, masukkan di sumur. Nah, setelah itu mereka rencanakan, lalu mereka membujuk bapaknya. Setelah dibujuk bapaknya melepas Yusuf. Nah, jadi maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar Yusuf, kata Allah dalam Al-Quran, kami wahyukan kepada Yusuf, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan mereka ini kepada mereka mereka tidak menyadari. Ya, ini. Jadi kami akan wahyukan kepadamu wahai Yusuf, kata Allah, nanti setelah kau nanti ya di Mesir menjadi orang hebat, kami akan wahyukan kepadamu ya bahwa engkau pasti akan menceritakan perbuatan-perbuatan mereka nanti, dan mereka akan malu sendiri terhadap perbuatannya. Jadi bayangkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang anak kecil dibawa oleh saudara-saudaranya sendiri, bukan orang lain, bukan omnya, bukan pamannya, bukan tetangganya yang bawa, tapi saudaranya yang satu darah dengan dia. Itu seorang anak kecil dibawa oleh saudara-saudara sendiri. Mungkin awalnya si anak kecil ini, Yusuf ini, percaya kepada kakak-kakaknya. Dia percaya kepada kakak-kakaknya. Dia mesti mengatakan, tidak mungkin saya dicelakai, ini kakak-kakak saya, karena saya satu darah, ya, karena saya makan bersama, minum bersama, tidur bersama di rumah, tidak mungkin dia celakai saya. Ya, jadi Yusuf mungkin merasa aman ketika dibawa oleh kakaknya, tetapi ternyata saudara-saudaranya akhirnya memasukkan dia ke dalam sumur yang sangat dalam dan sangat gelap sekali. Hadirin muliakan Allah, sumur itu sangat gelap, sumur itu sangat sunyi. Ya, sumur itu jauh dari ayahnya, sumur itu jauh dari rumahnya, sumur itu jauh dari pelukan ayahnya, pelukan keluarganya. Tetapi